محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan bahagia. Andai pun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Dan andai pun ada yang punya masalah, semoga Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk selalu senantiasa menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami. Dan tentunya kali ini bersama Ustadz Mahfuzul Huluki. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kita akan bahas pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Iya, betul. Jadi Ini kan memang pentingnya bagus nih. Betul. Itu ada tuh kan hadisnya Ustadz ya, barang siapa yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Betul. Gimana tuh Ustadz? Ya, jadi memang siapapun yang dia berusaha untuk mencari ilmu, untuk bekal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah Allah siapkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena kan ibadah yang kita lakukan harus selalu senantiasa dengan ilmunya. Betul, ada ilmunya. Setiap ibadah ada Inilah ilmunya. di Serambi Islami ini kita cari ilmunya agar ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentunya tema kita ini akan kita bahas bersama narasumber kita, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, ini hadir dari Musolah Nurul Iman Rengas dan mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta, yaitu pimpinannya adalah Ibu Hajah Ade Siti Zainab. Mana Ibu Hajah Ade? Iya, alhamdulillah. Dan Neng Nuril Firda Insani. Mana? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih mahasiswa-mahasiswi yang sedang menimba ilmu nih, dan mudah-mudahan kali ini juga akan mendapatkan ilmu tambahan dari Serambi Islami. Dan tentunya pembahasan materi kita ini akan dibahas oleh guru kita, dan langsung saja kita panggil beliau, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya baik, tentunya kita duduk dulu Ustadz. Baik. Supaya kita langsung bahas tema kita ya. Baik. Nah, alhamdulillah hari ini pas banget. Langsung yang akan menyampaikan dan memaparkan tema kita, beliau adalah dosen juga. Masya Allah. Dan pokoknya ilmunya luar biasa lah. Masya Allah. Itu Dr. Hasani Ahmad. Langsung saja, tema kita hari ini adalah pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Seperti apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hafid, Ustadz Mahfuzul, dan ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya, sehat? Hadir juga mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin UIN Syarifitullah Jakarta, sehat semuanya? Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, baik yang ada di studio maupun yang di rumah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini sungguh amat bagus ya. Pentingnya pendidikan moral dan agama. Kita berlandaskan kepada surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh qari kita. Baik, Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membincang terkait dengan keutamaan belajar. Mari kita flashback ke 14 abad yang lalu. Dulu Jazirah Arabiah itu dikenal dengan masyarakat yang jahil, atau kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Peradabannya belum baik, tatanannya belum baik, dan masyarakatnya masih berpindah-pindah, nomaden, ya. Hebatnya Al-Quran, ayat yang pertama kali turun, bukan kita disuruh untuk menjadi sesuatu apapun itu. Tidak menjadi arsitek, tidak menjadi apapun, anggota dewan apalagi. Lagi rame nih. Tetapi Ustaz Hafid, Ya. jamaah sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, Allah menurunkan ayat yang pertama kali adalah surah Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama kali turun. Iqra, bacalah. Di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat jahiliyah, dikenal dengan masyarakat jahiliyah, maka ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra, qiraah bukan hanya artinya membaca, tetapi mencakup arti menyampaikan, menelaah, meneliti dan lain sebagainya. Oleh karena itu perintah membaca, menelaah, menyampaikan, meneliti dan lain sebagainya dalam konteks ayat ini harus dikaitkan dengan menyebut nama Allah. Subhanallah. Baik, ya itu nanti dilanjut ya penjelasannya tentang surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ya. Iya. Baik, tentang tema kita hari ini kaitannya dengan tema pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Melanjutkan penjelasan tentang surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Silakan, Kiai. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berada di studio maupun yang di rumah, yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi apapun kita, mau jadi mahasiswa, ibu rumah tangga, host, qori, penceramah, dai dan semuanya, jadilah kita berprofesi tetapi tidak melupakan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cerdaslah tetapi jangan lupa dengan Allah. Pintarlah
silakan pintar dalam dimensi apapun, tetapi jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu surah ini dinamakan surah Al-Alaq. Al-Alaq itu berarti ad-dammul jamid, darah yang beku. Ya. Maka itu kata Al-Maraghi dalam tafsirnya, Allah menjadikan manusia dari segumpal darah menjadi makhluk yang sangat mulia, ya. Bahkan kemuliaannya menjadi manusia yang sempurna ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan sekian banyak makhluk, tetapi Allah menjadikan manusia menjadi ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Maka itu kalau kita lihat Iqra ini terulang berulang kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa Allah menganjurkan atau bahkan di ayat ini Allah mengulang-ulang kata Iqra? Iqra di sini artinya membaca. Membaca itu artinya tidak akan membekas dalam jiwa kecuali hanya diulang-ulang dan tentu dengan membiasakannya. Ini hadir para mahasiswa-mahasiswi. Biasanya belajar itu akan masuk ketika diulang-ulang atau tidak? Ya. Akan diulang-ulang. Seorang penghafal Quran biasanya dengan mengulang-ulang bacaannya, maka dengan itu kemudian menjadi hafal dan dengan itu melekat hafalannya. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu konteks ayat ini Allah menganjurkan kepada kita untuk membaca, bukan hanya yang kita baca adalah Al-Qur'an, tetapi membaca situasi, membaca politik, membaca keadaan, membaca apapun yang kita lihat, tetapi jangan lupa kata Allah, Iqra kita dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Masya Allah. Maka itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kegamangan, kegelisahan masyarakat yang tadi saya sampaikan jahiliyah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di tempat yang sangat jauh, kurang lebih dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang menjadi Baitun Nabi, ya. Rasul naik ke gunung, ya. Yang gunung itu kita kenal dengan Jabal Nur. Kurang lebih kalau sekarang itu 1 jam kita naik, ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus bertahannud, harus menyendiri? Karena bisa jadi dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah kemudian menurunkan ayat yang pertama tadi, Iqra. Kendati ketika datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, apa Rasulullah katakan? Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Iqra kata Jibril, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Apa maknanya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang ummi, tidak bisa tulis, tidak bisa membaca. Ini sekaligus menegaskan bahwa kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya, bukan karena kecerdasan Rasulullah. Tetapi semua kecerdasan yang ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam redaksi yang lain, dalam riwayat yang lain, bukan ma ana biqari, tetapi ma aqra, apa yang aku baca. Ini mahasiswa-mahasiswi UIN ini, pengkaji-pengkaji ilmu nahwu sharaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada maf'ulnya enggak di situ? Objeknya? Tidak ada. Iqra, silakan baca, tetapi baca apapun itu. Iqra,
Ai Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, jangankan satu huruf, jangankan sekian ayat, jangankan sekian juz, satu Al-Quran, satu huruf yang kita baca sudah bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran harfan, satu huruf saja, maka falahu hasanah, sudah bernilai kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, kebaikannya itu bukan satu, tetapi kebaikannya 10 kali kebaikan. Maka ketika kita membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, la walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif bernilai satu huruf, lam bernilai satu huruf, mim bernilai satu huruf, masing-masing 10 kebaikan. 3 huruf kita membaca alif lam mim, maka sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka sesungguhnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kebaikan, kandungan pendidikan yang ada di dalam surah Al-Alaq itu adalah kembali kita diingatkan untuk membaca. Kembali kita diingatkan untuk membaca situasi, kondisi, dan lebih-lebih lagi membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, luar biasa. Awalan yang sangat-sangat bikin kita konsen mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, berarti Nabi Muhammad itu yang mengajarkan malaikat Jibril ya? Betul. Seperti itu ya, dan kemudian mendapatkan wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq. Ya. Ya, di masa itu kemudian cara Nabi Muhammad untuk bisa mengajarkan ilmu agama pada masyarakat Quraisy ya pada masa itu ya. Bagaimana tuh kayak yang bisa dijelaskan? Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Al-Qur'an turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz kemudian dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diturunkan sampai sama'id dunya, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka wahyu itu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Ada 5 ayat, Masya Allah, disampaikan lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan menariknya Ustaz Hafiz, yang bisa kita ambil, kita bisa petik dari apa yang disampaikan oleh Rasul, ditransfer kepada para sahabatnya. Para sahabatnya Masya Allah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 ayat dia hafal, 1 ayat dibaca, 1 ayat diamalkan. Belum beranjak ke ayat berikutnya kalau belum hafal dan diamalkan. Kalau kita berlomba-lomba menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita bisa mencontoh dari para sahabat, hafal 1 ayat, lalu kemudian diamalkan, ini saya kira jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada hanya hafal tetapi pengamalannya tidak ada. Yang terbaik adalah hafal Al-Qur'annya, bahkan 30 juz kita hafal, dan kita juga menerapkan, mengamalkan apa yang kita hafal. Seperti itu tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan firman dari Allah, disampaikan kepada sahabat, sahabat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membekas kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi bukan hanya menerima, mentransfer 1 ayat ke ayat yang lain kepada para sahabatnya, tetapi ayat-ayat atau firman-firman Allah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian disampaikan lagi kepada umatnya, kepada masyarakatnya ketika itu. Masyarakatnya bukan hanya menghafal saja, tetapi mampu mengamalkan apa yang telah dihafalnya.
Alhamdulillah. Dan pada masa itu yang mencatat siapa tuh? Kan ketika Rasul mendapatkan wahyu, apa langsung Rasul sendiri yang mencatat atau ada sahabat lain yang memang bertugas untuk mencatat? Itu prosesnya panjang. Pencatatan, pentadwinan Al-Quran itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masyarakatnya, sahabat-sahabatnya menghafal. Ya. Sahabat-sahabatnya menghafal. Lalu ketika satu ketika terjadi peperangan, di peperangan itu, lalu kemudian banyak sahabat penghafal Quran yang wafat, gugur, maka disitulah ada usulan dari Umar bin Khattab. Apa usulannya? Dicatat. Kita akan bahas setelah ini. Baik. Digantung ya. Baik, dan tentunya sungguh luar biasa sekali ya kajian kita hari ini. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita teruskan kembali. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Baik, seperti apa tadi kelanjutannya yang ingin disampaikan? Iya, Umar bin Khattab itu sahabat Rasulullah yang cerdas. Ketika sahabat-sahabat yang lain di satu peperangan kemudian gugur di medan perang, penghafal Quran gugur syahid, maka usulan dari Umar bin Khattab kepada khalifah yang pertama ketika itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, ini sahabat-sahabat kita para penghafal Quran berguguran syahid di jalan Allah. Maka Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengkodifikasikan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ini tidak dicontohkan dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baru itu terjadi dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, baru terjadi kodifikasi Al-Quran itu di masa Khalifah Uthman bin Affan. Maka mushaf kita dikenal dengan mushaf Uthmani, dan yang diketuai saat itu adalah Zaid bin Sabit, ketuanya. Oh, Zaid bin Sabit Zaid yang bin termasuk Sabit. yang menulis ya? Ketua tim penulisan Al-Quran. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dikenal sebagai homo educandum, makhluk yang dapat dididik dan memang harus dididik. Ya, maka itu surah Al-Alaq ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai pendidikan yang harus kita terapkan. Nilai-nilai pendidikan berbasis Al-Quran, berbasis ilahi, uluhiyah. Itulah bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Di surah Al-Alaq ini diungkap juga qalam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa makna al-qalam di sini atau qalam di sini? Ini menandakan bahwa dalam proses pendidikan itu harus ada objek ya. Qalam itu diperlukan untuk mengembangkan pemeliharaan ilmu. Jadi bukan hanya dengan pena. Dalam konteks saat ini tentu dengan LCD, dengan dakwah model ini, dengan proyektor, laptop, TV, radio, surat kabar dan seterusnya. Itu makna qalam yang secara luas. Ya, media pembelajaran itulah al-qalam. Ya, maka itu Iqra atau surah Al-Alaq tadi bukan hanya maknanya how to read, tetapi how to learn, how to do, how to feel, sampai kemudian mengantarkan kita how to understand. Ya. Mengerti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu ada metode pendidikan yang juga diungkap di dalam Al-Qur'an. Mari kita simak surah Al-Maidah ayat 67.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Kiai, nanti bisa dijelaskan ya tentang ayat yang tadi sudah dibacakan. Tapi kita panggil dulu nih narasumber yang kedua dan tentunya akan melengkapi apa yang kita bahas hari ini, yaitu pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Langsung saja kita sambut Mama Ana Malisi SPD MPD, pimpinan Pondok Al-Quran Nur Aini Yatim Duafa. Kepadanya dipersilakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama sehat? Alhamdulillah. Silahkan duduk Mama. Ya Allah. Gimana anak-anak yatim duafa di sana, Ma? Alhamdulillah, sehat-sehat alhamdulillah. Nah, pas banget nih, Pak, kan membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan agama sekaligus moral. Ya. Nah, apa nih yang bisa Mama sampaikan mengenai pendidikan agama dan moral kepada anak-anak Mama khususnya dan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sehat semua Kiai. Amin. Tolabul ilmi paradotun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib laki-laki dan perempuan muslim mencari ilmu. Saking wajibnya mencari ilmu itu nomor 2 daripada sholat. Nah, anak-anak apalagi kan generasi penerus kita ya, itu sangat penting dia mencari ilmu, dan orang berilmu tanpa akhlak nol. Orang berakhlak sudah pasti berilmu, ya kan? Nah, kami juga di sekolah kami di pondok kami, akhlak nomor 1. Bagaimana dia bersikap dengan orang tua, bagaimana dia berbicara dengan sesama temannya sendiri, dan bagaimana dia dengan gurunya, itu kita ajarkan sekali. Semuanya kita ajarkan. Penting, sangat penting itu. Akhlak itu, moral itu sangat penting. Ya, jadi konsep apa tuh Mah yang diajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak tuh memang benar-benar untuk pendidikan agama menjadi skala prioritas dan juga akhlak menjadi faktor yang selalu mengikuti ilmu yang akhlak yang di nomor 1 kan. Iya, betul. Biasa kami bicara gini, umpama ini ada kita berwudu, ya kita berwudu itu sama aja kayak mandi. Kalau dia tidak punya ilmu, mandi aja kenapa sih saya mau berwudu, ya kan? Berwudu ada cuci muka dulu, tangan, ada rangkaian-rangkaiannya. Sama aja kalau orang tidak berilmu, ya udah mandi aja semua juga kena. Basah ya. Basah juga. Jadi itu kita ajarkan sama sekali, sangat kita ajarkan dengan anak-anak tuh bagaimana dia biar untuk dia ke depannya nanti, untuk dia terjun ke masyarakat, untuk dia sama. Jadi gini, yang kadang-kadang miris banget Mama pribadi, ini kita tidak judge siapapun ya, dia sudah belajar di pesantren, dia udah belajar dimanapun. Makanya di Mama itu akhlak tuh nomor 1. Kenapa? Kita ngadakan 3M.
3M di tempat kita 3M. Apa tuh, Mak? Mengaji, mengkaji, mengamalkan. Jadi M yang pertama apa? Mengaji Al-Quran. Betul dikatakan tadi, mengaji Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Nah setelah itu apa? M yang kedua apa? Mengkaji. Nah kita kaji Al-Quran, apa sih maunya Allah dengan kita? Apa sih maunya Rasulullah dengan kita? Apa sih yang baiknya, yang tidak baiknya dengan kita? Apa sih yang akan kita lakukan di dunia ini? Agar kita ini di dunia ini bagaikan mencatat buku kita sendiri tentang diri kita, ya kan? Bagus dengan tidaknya. Nah, yang M ketiga ini yang orang kadang-kadang dia hafiz Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia sudah ada di pesantren sini, masya Allah semua ngelotok lah. Kayak rambutan tuh kan, rambutan tuh ngelotok lah, enak banget udah ngelotok rapiah tuh. hadis rapiah tuh betul. Itu kalau itu sampai Ya, biji-biji rambutnya gitu. dikit kan. Nah itu ngelotok hadisnya, Qurannya, masya Allah ditanya ini udah surat ayatnya dia tahu, tapi akhlaknya nol besar. Ada sekarang gini, ada orang bagus, ini nyata, saya nyata cerita. Karena akhlak itu penting, karena orang tuaku dulu, orang tuaku dulu jam 5 subuh, jam 5 maghrib, sebelum maghrib kita sudah di rumah. Terus di sana kita makan, sholat berjamaah, makan bersama. Makan bersama sendok garpu, kita di kampung, ini orang kampung, mamanya orang kampung, orang deso. Nah, kita di situ diajarkan makan sendok garpu. Maksudnya makan nasi pakai sendok garpu, Mak? Ya, bukan garpunya dimakan. Soalnya saya dengarnya makan sendok garpu. Jadi maksudnya dia ajarkan bagaimana nanti kita ke depan. Tek dikit bunyi, udah diplototin. Oh iya. Nah, bukan aja udah diplototin. Nah, ada yang mama yang kita kan suka ngumpul-ngumpul kan. Ada udah ustadz. Banyak ya. Udah di pesantren, udah hafal segala. Makan deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, nah itu satu. Makanya mama ajarkan anak-anak gini. Coba nih mama makan, sengaja mama bilang, mama kok makan gitu? Nah berarti mereka ngerti. Mana yang baiknya dengan kita. Kan enak tuh makannya. Nah terus kita ajarkan lagi bagaimana dia berjalan depan orang tua, dengan temannya sendiri. Dan satu lagi, jangan pernah mengatakan perkataan yang tidak enak dari mulut kita sendiri. Oke. Sesama temannya juga. Baik, itu hal-hal ringan sebetulnya. Hal-hal Mak, ringan. Ya. Tapi M ketiga belum selesai ya. Yang ketiga? Nah, oh belum, sudah. Oh udah, ntar Mak, tahan Ntar dulu lagi, yang ketiga. biar penasaran. Yang penting tadi yang ngecapnya itu, Masya Allah. Dokter tahan ya, kita nanti akan lanjutkan penjelasan dari surat yang tadi sudah dibaca ya. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa setia TVRI yang masih menyaksikan Serambi Islami, dan tentunya masih kita teruskan pembahasan kita pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Mama ada satu yang tertunda dan belum terjelaskan. Apa tadi yang ingin disampaikan? 3M. Apa tuh? 3M. M yang pertama Mengaji, mengkaji, dan M yang ketiga ini mengamalkan. Nah ini yang sulit. Yang sulit orang udah tahu semua, dia mengamalkan. Kadang biasanya kalau sudah mengamalkan dia sudah halal haram syah. Dia lakukan ya ngamal nggak apa indah di dunia lah sebentar dikit. Padahal dia tahu. Padahal kata Allah yang kita mensyiarkan ini yang lebih banyak dosanya, yang lebih takut sama Allah, yang kita tidak ikutkan, yang kita tidak turutin apa yang kita ucapkan. Tidak sesuai. Tidak sesuai apa yang diucapkan. Ucapan dengan perbuatan. Perbuatan. Makanya adab itu, orang membedakan adab itu dia tahu bagaimana cara dia bicara, bagaimana kapan dia bicara, bagaimana dia tahu yang baik dan yang mudarat. Oke. Jadi ada waktunya. Jadi penting ya, yang ketiga ini adalah bahwasanya bukan cuma sekedar mengkaji tapi mengamalkan. Ya, kalau tidak mengamalkan ya sudah tidur sajalah. Iya, tidur amalannya ya tidur berarti. Amalannya tidur. Itu penting. Nah, baik. Terima kasih Mama, dan kita lanjut ke Dr. Hasani. Ustadz, tadi ada ayat yang dibacakan, apa yang ingin dijelaskan dari ayat tersebut, Ustadz? Iya, Quran surah Al-Maidah ayat 67 tadi, kalau kita lihat sababun nuzulnya, ayat ini terkait
karena Nabi takut menyampaikan kepada orang-orang kafir, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena ketakutan itulah kemudian turun ayat 67 ini. Paling tidak ada 3 poin penting ya. Yang pertama, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ini sesungguhnya bukan hanya kepada Nabi, bukan hanya kepada Rasul. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa saja yang diturunkan Allah kepadamu. Ya. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi ilmu yang kita punya, enggak usah takut. Meskipun tantangannya luar biasa besar. Sampaikan, karena itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak kamu sampaikan, tidak kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah itu, berarti kata Allah Subhanahu wa taala, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyampaikan ilmu yang kita tahu, meskipun tantangannya besar, tantangannya berat, maka kita sesungguhnya sama seperti menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh amanah Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu ya'simuka minan nas, ya. Kita semuanya berkewajiban untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Kendati kepada orang kafir sekalipun. Kendati tantangan mungkin kita akan diancam. Nah, ini saya kira dalam konteks saat ini penting kita sampaikan ayat ini. Maka itu dalam pembelajaran kita, paling tidak berdasarkan ayat tadi, ada 3 metode. Yang pertama metode ceramah, tabligh. Tapi sekarang ini begini, banyak satu ungkapan yang penting saya kira saya sampaikan. Kita ini surplus nasihat. Ya. Semua menyampaikan nasihat-nasihat. Tetapi minus uswahnya, keteladanan. Kalau menyampaikan semua bisa, bahkan yang baru belajar 1 ayat, yang mesantren kilat pun dia menyampaikan dengan semangatnya, karena balighu anni walau ayat. Tetapi minus uswah, ya, uswah ini penting dan Rasul mencontohkan itu. Yang kedua, metode nasihat, perintah dan larangan. Sampaikan, ada kalanya Allah memerintahkan kepada kita, ada kalanya juga Allah melarang kepada kita. Dan yang ketiga adalah metode tarhib wa targhib. Ada ganjaran dari Allah, ada juga hukuman, ada punishment, ya, ada juga reward. Reward, punishment itu penting. Ini metode pembelajaran pendidikan, baik itu di tingkat sekolah, saya kira juga di tingkat perguruan tinggi. Saya kira itu sangat penting dan terpakai sekali ya metode ini ya untuk pembelajaran. Tentunya bukan cuma sekedar menyampaikan ilmu, tapi bagaimana bisa mengubah dan memperbaiki akhlak. Ya, begitu ya. Baik, kita saatnya Ustadz menjawab. Masya Allah, dari segi moral ini kita lihat di Malaysia makin bagus berbanding dengan dulu, ataupun kita tengok keadaan zaman sekarang. Memang moral banyak pendidikan tu agak menurun. Sebabnya apa? Sebabnya dengan keistimewaan yang ada ataupun kecanggihan dari segi internetnya, dari segi TV-nya, dari segi buku-bukunya, kitab-kitabnya, yang menyebabkan pelajar-pelajar terikut dengan perkara-perkara tersebut. Contoh internet yang berluasa, yang tidak ada sempadan. Jadi macam-macam yang pelajar-pelajar ini boleh mengambil daripada internet itu. Kalau dia ambil itu yang baik, yang cantik, maka moleklah orangnya. Tapi bila tidak dia ambil perkara-perkara yang tidak baik, maka dia akan jadi rosak. Peranan orang tua sebenarnya memang daripada kecil kan, kita tanamkan ilmu pengetahuan. Mungkin bila dia sudah pandai bercakap, kita ajar dia mengaji kan. Kalau kita kurang ilmu, kita bisa hantar dia ke tempat mengaji tahfiz ke apakah, sampai besar pun kita pastikan dia orang ni ilmu tanpa akhlak tidak bermakna. Berakhlak pasti mempunyai ilmu dunia dan akhirat.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya sudah kita lihat videonya. Lalu apa nih dari video tersebut yang bisa diceritakan atau disampaikan kepada kita semuanya? Silakan Ustaz. Mungkin ke depan atau? Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merespon dari apa yang tadi disampaikan ya dalam VT tadi. Saya ingin menyampaikan pesan Nabi, kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dan ini menjadi metode pembelajaran yang terbaik. Kata Nabi, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasul diludahi senyum, Bang Hafid diludahi Ya. Siapa dia? Siapa dia? Masya Allah, diludahi senyum, dilempari kotoran, Nabi tidak membalas, dilempari batu ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, Rasul tidak membalasnya. Kendati ada tawaran dari malaikat Jibril untuk seandainya Rasul mau akan aku balikkan, kata malaikat Jibril, Bukit Taif itu ditimpakan kepada penduduk Taif. Nabi juga menolak itu. Justru Nabi membalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Inilah akhlak, inilah adab, dan ternyata menjadi suksesnya Nabi dalam berdakwah yang hanya 23 tahun itu, suksesnya Nabi dengan akhlak dan adab. Masya Allah. Terima kasih Kiai. Menurut Mama Ana, pendidikan akhlak ya untuk anak-anak terutama, bagaimana yang harus disampaikan? Silakan. Ya, Nabi bersabda, tidak ada sesuatu apapun yang berat timbangannya seorang mukmin di muka bumi ini di hari kiamat nanti kecuali akhlak yang baik. Nah, itu pentingnya akhlak. Pentingnya akhlak. Apalagi anak-anak di zaman sekarang kan generasi kita ke depan. Nah, kita sebagai orang tua bukan kita taruh aja anak di sekolahan, guru yang mengajarkan, tapi di rumahnya anaknya disuruh gurunya pakai jilbab, baca Al-Qur'an, saatnya sholat, ibunya di rumah pakaian baju kurang bahan, terus ibunya suruh Allahu Akbar azan, dia ngejerok nonton TV saja. Nah itu kan ngejogrok nonton TV. Pokoknya diam. Jadi ibu bapak yang di rumah, orang tua harus membantu gurunya, bukan anak ditaruh saja diam biarkan guru. Nggak bisa, kita juga harus membantu di rumah. Itu akhlak penting, sangat penting untuk kehidupan dia rumah tangga nanti, untuk kehidupan dia di masyarakat, untuk dia semua. Jadi, ya. Mama, jadi bukan cuma sekedar nyuruh, tapi ngajak. Ya. Jadi orang tuanya lebih dahulu mengerjakan. Nyuruh dan ngajak sama. Nyuruh dan ngajak. Kalau cuma nyuruh kan sono sholat, tapi kalau ngajak kan ayo sholat. Nah begitu kan. Uswah. Ya, tadi kata kalau misalkan Rasulullah kan ditimpa itu masih dia biarkan saja. Kalau siapa? Hafiz. Kalau Ustadz Hafiz sama ini langsung ditimpa, enak aja lo, maibar mampus lo. Nah, padahal di sana kan ucapan adalah doa, dia yang mampus. Bahwa Robbi sama iwal ardi innahu lakum misla innakum tatikum, kata Allah, demi langit dan bumi apa yang kau ucapkan benar. Jadi kalau orang jahat sama kita, yang seperti Rasulullah, kita ikut tauladan Rasulullah, kita doakan baik, insya Allah. Masya Allah. Baik, pentingnya akhlak ya. Baru ilmu seperti itu kayak ya. Jadi ilmu dan akhlak mana yang harus duluan? Akhlak. Ya. Gimana kayak? Mana yang lebih dahulu? Ilmu atau akhlak? Ya. Akhlak. Adab. Itu nomor pertama. Ya. Karena kalau tanpa adab, ilmu sia-sia. Banyak orang yang berilmu akhirnya memanfaatkan keilmuannya untuk menyakiti orang lain, menipu orang lain. Ya, saya ingin menyampaikan di kesempatan segmen ini juga, khususnya untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang menitipkan anaknya di sekolah, di madrasah,
lalu di pesantren. Jadi kita ini tradisi di Indonesia seolah-olah nitipin anak itu seperti ke tukang jahit. Ya. Berapa nih harganya? Jadinya kapan? Nah, padahal bukan itu, ya. Bukan sekian tahunnya, jadi apa, berapa biayanya. Tanggung jawabnya adalah ada pada orang tua. Bukan selesai dengan bayaran itu, lalu kemudian berapa lamanya, tetapi tanggung jawabnya tetap ada pada orang tua. Gurunya hanya sebagai fasilitator, bukan menuntut gurunya untuk apa, tidak. Karena bukan seperti tukang jahit tadi, harus jadi sekian, harus jadi seperti ini. Biayanya berapa? Sekian kita bayar. Bukan begitu. Tetapi ada hati yang berbicara, karena mendidik anak itu adalah bukan hanya dengan uang saja, tetapi mendidik bukan hanya untuk duniawi, tetapi sampai ke ukhrawi. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, tentunya nanti akan terus kita lanjutkan nih Ustadz ya, dan juga buat seluruh jamaah yang ada di studio dan juga buat pemirsa di rumah, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Dan saatnya jamaah yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan kepada jamaah. Siapa yang sudah siap bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz dan Mama Ana. Sekarang akhir-akhir ini sering kita lihat nama saya Siti Zainab dari Masjid Taklim Mushola Nurul Iman Bintaro. Izin bertanya Pak Ustadz dan Mama Ana. Akhir-akhir ini sering kita ketemukan anak-anak siswa-siswi di sekolah itu tentang krisis moral dan agama. Apakah ada pengaruhnya dengan anak-anak itu, dengan krisis moral ini, dengan berkurangnya pendidikan agama di sekolah-sekolah? Sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jenab ya. Sidulnya kemana Bu? Iya. Gimana Ustaz tuh tentang pendidikan moral anak? Apakah kurang pendidikannya di sekolah seperti itu? Pendidikan moral dikaitkan dengan mata pelajaran agama ya, Bu Haji ya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada silabus kalau di kampus itu atau mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah kita, rasanya sangat terkait dengan itu ya. Dulu mungkin generasi kita, generasi Bang Hafid barangkali ya, pagi masih sekolah di sekolah negeri, sorenya di sekolah madrasah, TPQ. Malamnya kita ngaji lagi sama ajengan. Masya Allah, sama guru-guru kita. Jadi begitu sehari-hari kita. Pagi sampai duhur sekolah di SD, SMP. Habis itu, habis duhur jam 1 sampai jam 5. Ngaji di madrasah, sekolah di madrasah. Malamnya pada maghrib sampai isya itu ada ngaji lagi. Ya, betul. Nah sekarang Masya Allah anak-anak di bawah SMP sudah nggak ngaji lagi. Ya sudah tidak ngaji lagi sama guru-guru. Ya inilah fakta yang terjadi. Dengan kemajuan teknologi, semestinya kemajuan teknologi itu menjadikan kita semuanya bukan hanya krisis moral, tetapi harus surplus moral. Ya, surplus moral. Kenapa? Karena ngaji bisa di mana saja.
Kalau dulu Masya Allah Qur'annya sampai lepek gitu ya. Karena dibaca Sampai, tuh ya. Karena dibaca. Sekarang Alhamdulillah masih utuh. Apa karena baru terus atau jarang dibaca itu. Ya saya kira menurut saya ada terkait dengan sistem pendidikan kita. Karena sebagaimana founding father kita dan para ilmuwan-ilmuwan mengatakan kalau ingin merusak bangsa, rusak dari sistem pendidikannya. Begitupun sebaliknya, kalau ingin memajukan moral bangsa, maka majukan pendidikannya. Ya. Di kita sekarang saya kira S1, S2, S3 sudah banyak. Tetapi karena nilai-nilai keagamaannya itu tidak lebih dominan, maka yang terjadi adalah tadi krisis moral tadi. Maka itu akhlak atau tanamkan nilai-nilai akhlak bukan dari sudah sekolah, dari rumah. Bahkan bukan hanya dari kecil, dari bayi, dari kandungan. Coba bunda-bunda sekalian, para pemirsa yang ada di rumah. Dari bukan hanya dari mengandung, dari begitu menjadi suami istri, menanamkan benih ke istrinya, sudah baca doa, kemudian mengandung dibacain Quran, ya. Setiap malam, setiap hari terus dengan baca Al-Quran dan seterusnya, sampai lahir begitu lagi terus dan seterusnya. Maka nilai-nilai ini mari kita jaga terus. Dulu ba'da maghrib ada ngaji kita. Iya. Setiap rumah. Sekarang lomba-lomba mengaji apa enggak di rumah masing-masing setelah maghrib? Jarang. Yuk kita hidupkan kembali nilai-nilai keagamaan, spiritual, bukan hanya di sekolah-sekolah, tetapi mulainya dari rumah. Dengan itu insya Allah moral bangsa, moral masyarakat, moral kita semua, dan pada akhirnya moral bangsa pun akan baik, insya Allah. Iya. Baik, kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang lain. Yang mau tanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taqiyuddin Muhammad Robani dari Ilmu Tasawuf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya Ustadz Umi. Kita berbicara mengenai pendidikan, ilmu, serta tadi disinggung juga mengenai pentingnya akhlak. Nah, saat ini kita lihat banyak sekali fenomena di mana seseorang dengan pendidikan yang tinggi, seseorang yang dilihat ilmunya sangat tinggi, namun di satu sisi dia memiliki akhlak atau perilaku yang kurang mencerminkan ketinggian ilmunya. Lantas bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Itu yang saya juga siapkan mau bertanya sebetulnya. Bagaimana tuh? Kiai, nanti Kiai lanjut oleh Mama. Silahkan. Saya ingin menjawab dengan surah Al-Mujadilah ya. Di dalam ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ilmu itu tidak cukup. Ini yang dijelaskan melalui ayat yang tadi saya baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Ternyata iman lebih dahulu daripada ilmu. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Kalau imannya baik, mestinya ilmu itu tertata dengan baik, karena tadi sesuai dengan ayat yang kita sudah jelaskan di awal surah Al-Alaq. Cerdas boleh, pintar boleh, jadi apapun boleh, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahnya selalu ada. Maka jadi dokter, silakan jadi dokter yang mengingat kepada Allah. Silakan menjadi teknokrat yang takut kepada Allah. Silakan jadi insinyur yang takut kepada Allah. Silakan menjadi anggota dewan yang takut kepada Allah. Kalau dasarnya takut kepada Allah, dasarnya iman, maka yang akan terjadi adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ilmunya sudah tinggi dan imannya di atas ilmu kita.
Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi sekarang zaman sosmed, ya. Kalau dulu tampilan TV, program, itu ada melalui sensor, KPI. Iya. Ya, ada KPI. Tapi kalau di sosmed, itu benar-benar liar. Apapun bisa ditampilkan. Makanya itulah yang sangat-sangat prihatin sekali. Oleh karena itu kita harus selalu senantiasa kuatkan iman tadi apa yang disampaikan. Agar kita bisa memfilter hal-hal buruk yang ada di sosial media. Agar media bisa menjadi hal positif dan bermanfaat. Buat Mama sendiri, apa tuh yang bisa disampaikan dari tadi pertanyaan Paki? Silahkan. Ya, baik. Menyambung dari Kiai tadi, tergantung dari niat dulu. Niatnya apa? Dia sekolah tinggi-tinggi, profesor, doktor, bla bla bla. Niatnya apa dulu? Nah, kalau niat dia tuh untuk setelah dia punya ilmu untuk meneruskan ilmu, kenapa? Ilmu itu sangat penting. Kenapa? Setelah kita meninggal, semua amalan kita terputus kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa orang tua. Nah, ilmu ini penting. Niatnya apa dulu? Kalau dia ini ilmu untuk berbagi, kalau tidak berbagi untuk koruptor tadi yang dibicarakan, ya sudah, hancur kita. Dan kita hancur. Nah, terus sekarang tuh banyak pagi-pagi, sore-sore kalau kita tuh banyak tuh ngaji. Ya kan, zaman Mama dulu kalau nggak bisa ngaji itu sama rotan celpik, ininya tuh pelunjuknya tuh pakai ini apa tuh, landak. Landak. Nah, kalau sekarang drakor, drama Korea. Nah, itu yang ditonton. Nah, sibuk aja drama Korea. Ntar ada TikTok lah mulai kata-kata. Itu gadget boleh, tapi untuk apa sih? Gadget itu untuk silaturahmi boleh. Jadi niat kita itu semua tuh niat. Sekarang yang banyak apa? Pintu tapi bukan pintu. Dia berdebu tapi bukan debu. Dia dipajang tapi bukan foto. Itulah Al-Quran orang zaman sekarang. Betul? Dia foto, dipajang bukan foto. Dia ditutup bukan pintu. Dia berdebu bukan yang harus dilap. Nah, itu Al-Quran sekarang seperti itu. Sekarang miris kita. Padahal Al-Quran itu untuk orang-orang yang berilmu. Kita pegang Al-Quran, dunia kita pegang. Dunia kita cari dapat dunia, kita mencari Al-Quran akhirat, dunia ngikut. Itu yang miris kita untuk anak kita, untuk generasi ke depan. Itu penting Al-Quran, penting akhlak, penting adab. Iya, baik itu Mama. Alhamdulillah. Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya begini Ustadz, Mama juga ya. Jadi ini kan saya kan masih dalam belajar untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai positif di keluarga, begitu. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk senantiasa memberikan atau menanamkan akhlak-akhlak terbaik, terutama yang dicontohkan oleh Rasulullah misalkan, begitu ya, untuk kita terapkan di ruang lingkup terkecil kita, yaitu di keluarga. Bagaimana Ki? Ya, tadi kita sudah bahas, kita semuanya bersepakat bahwa uswah itulah yang terpenting. Rasulullah menjadi manusia mulia, disebut-sebut oleh Allah di dalam Quran, disebut-sebut sampai hari ini, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kekuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melekat pada pribadi Rasul adalah menjadi uswah hasanah, contoh yang terbaik. Ya. Jadi bukan hanya ilmu, knowledge tadi, tetapi knowledge itu dibarengi dengan uswah hasanah. Uswah hasanah itu kita artikan dengan amal saleh. Maka dalam teks Quran, para pemirsa yang dimuliakan Allah, iman itu ternyata tidak cukup kalau tidak ada plus amal saleh. Maka hampir di semua ayat ketika berbicara tentang iman selalu digandengkan dengan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Salat saja tidak cukup kalau dengan tetangga tidak baik. Ya. Tidak sempurna itu salatnya. Hebat kita puasanya, tapi dengan istrinya, masya Allah, pelit misalnya, medit. Itu tidak sempurna itu. Maka iman dan amal saleh dibalut dalam uswah hasanah, ya, di lingkungan kita masing-masing.
Di rumah yang terkecil, uswah hasanahnya adalah suami. Maka seorang suami harus menjamin seluruh anggota keluarganya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri ya menjadi tanggungan dari suami, bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhiratnya. Begitupun dalam lingkup masyarakat, lingkup sampai ke lingkup negara ya. Presiden memberikan uswah hasanah yang pada akhirnya kalau uswah hasanah itu dari lingkup terkecil sampai tingkat negara, maka yang terjadi itulah surplus uswah hasanah. Baik, berarti dari elemen terkecil yaitu keluarga. Jadi kita yang nonton dan menyaksikan berubah dari personal dulu ya. Dari personal, dari pribadi, kalau pribadi baik tentunya jadi uswah buat keluarga, setelah keluarga, lingkungan, RT, RW, lalu meluas ke bangsa dan negeri ini. Dan tentunya terkhusus buat agama kita yaitu Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, tapi jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi Islami. Tentunya di penghujung episode kali ini dengan tema kita pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Nah di akhir ini Mama tadi sempat terputus belum menyampaikan penjelasan tentang. Ya, cuma menyampaikan saja ketika kita sudah membaca Al-Quran, Allah dan Rasulullah tidak ridho ketika 3 hal. 1, kita tidak jadi dari negatif ke positif. 2, kita tidak mengamalkan, mengajarkan ke orang Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. 3, dia masih zolim ke sesama. Allah dan Rasulullah tidak ridho. Itu. Jadi 3 poin itu penting. 3 poin ya. itu penting. Kalau seandainya tadi sudah disampaikan, intinya Allah dan Rasul tidak ridho kalau tidak ada perbaikan. Tidak perbaikan, tidak Perbaikan mengajarkan. terhadap lingkungan, perbaikan juga terhadap apa yang Sesama. didapat dan untuk disampaikan kembali, gitu ya Maya? Ya, yang penting pengamalan yang penting. Pengamalan. Nah, baik. Dan tentunya di akhir episode kali ini kita butuhkan apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Silakan. Betul. Tadi disampaikan panjang lebar oleh guru-guru kita bahwa memang yang berkaitan 2 hal antara ilmu dengan akhlak itu ya, perlu kita mengedepankan akhlak. Jadi ilmu sebanyak apapun ketika tanpa didasari dengan akhlak-akhlak Rasulullah SAW, maka tidak ada artinya kita punya ilmu yang banyak. Sama dengan halnya dalam kita bersosialisasi di tengah masyarakat. Banyak akhlak-akhlak yang perlu kita kedepankan kepada tetangga, kepada saudara, ataupun orang banyak, di mana akhlak ini akan menjadi percontohan untuk keluarga dan juga bangsa kita. Itu, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, di kali ini sebelum kesimpulan dari Ustaz, hikmah ataupun spirit apa nih yang bisa kita ambil dan kita pelajari di tema kita pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah? Iya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, baik di studio maupun yang sedang mantengin Serambi Islami di rumahnya masing-masing. Dulu kita ada mata pelajaran PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Di pelajaran itu kita banyak diberikan informasi penting tentang moral, tentang akhlak dalam bahasa agama. Seorang istri kepada suaminya, yang muda kepada yang tua, ketika sudah ada dimensi model ini, siklus model begini, maka yang terjadi adalah kalau sudah baik moralnya, maka bernegaranya pun baik. Atau kalau sudah baik baca Qur'annya, maka baik yang lainnya. Saya sering mengistilahkan begini Ustaz Hafid, tidak mungkin yang keluar dari mulut kita itu Quran, yang kita baca Quran, yang kita baca hadis,
sementara masih keluar dari mulut kita caci maki. Ini akhlak, ini moral. Bagaimana mungkin seorang suami yang hafidh Al-Quran sementara tidak mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak kasih, tidak sayang. Bagaimana mungkin umat Islam pada keseluruhan yang pedomannya adalah Al-Quran, yang setiap surahnya diajarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja satu ayat rasanya kita bertahun-tahun untuk mengamalkan ayat ini. Dengan nama Allah dalam segala aktivitas kita, pembelajaran kita menyebut nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Bagaimana Allah yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim yang sering kita baca, sementara kita buas di tengah masyarakat, sementara kita saling caci maki. Ini bukan pendidikan moral. Maka pendidikan yang terpenting adalah pendidikan Al-Quran itu sendiri. Inilah spirit yang tadi ditanyakan Ustadz Hafidh. Spirit dari surah Al-Alaq adalah bagaimana kita menjadi cerdas, bagaimana dengan pendidikan itu akan mengantarkan untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka moralnya pasti insya Allah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya di akhir episode kali ini dan di akhir segmen, apa yang bisa disimpulkan oleh Mama Lisi? Ana Malisi, silakan. Mama sedikit saja. Tidak diharuskan kita lebih baik dari orang, yang diharuskan diri kita lebih baik dari hari kemarin. Itu saja. Oh, sederhana ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya. Dan semoga ke depan harus lebih baik dari Insya hari Allah. ini. Baik, pada Kiaiku silakan, apa yang bisa disimpulkan silakan. Pendidikan moral dan agama di sekolah itu merupakan pondasi utama. Di beberapa negara yang saya kunjungi, sebelum belajar itu 15 menit diajarkan akhlak. Sebelum kita pintar dalam hal apapun, tanamkan akhlak, tanamkan moral. Bagaimana kita cara menyeberang, bagaimana cara mendahulukan yang lebih tua, inilah akhlak, inilah moral. Dan sesungguhnya inilah moral bangsa kita. Dari mari kita kembalikan lagi akhlak bangsa yang santun, moral bangsa yang santun, yang Indonesia itu dikenal di semua negara, di Arab Saudi, dikenal dengan orang yang baik. Maka itu mari pendidikan moral dan agama di sekolah kita terapkan sesuai dengan panduan Al-Quran. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan imami kita untuk berdoa. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Serami Islami TVRI yang dimuliakan Allah, baik yang ada di studio maupun yang berada di rumah, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا غفور ampuni dosa-dosa kami. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa sanak famili kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ganti dosa-dosa kami dengan ampunanmu dan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hujani kami dengan rahmatmu, hujani kami dengan maghfirahmu.
Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Terima semua amalan-amalan kami, salat kami, puasa kami, zakat kami, tarawih kami, semua amalan-amalan kami ya Allah. Di pagi yang mulia ini, di Serambi Islami TVRI ini ya Allah, jadikan ini menjadi penguat kepada kami. Ilmu yang kami dapatkan, semoga ilmu ini bermanfaat ya Allah. Ilmu yang penuh barakah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan seluruh keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang qurrata a'yun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, bimbing kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, mendidik murid-murid kami ya Allah, pendidikan moral dan agama, baik di sekolah, di rumah maupun dimanapun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan bangsa kami ya Allah surplus moral ya Allah, surplus moral ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami menjadi pejuang-pejuangmu ya Allah, yang kelak akan membela agamamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada guru kita Dr. Haji Hasani Ahmad. Terima kasih juga buat Mama Ana Malisi. Terima kasih juga buat Ustadz Mahfuzul Khuluki dan seluruh jamaah yang hadir di studio ini dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga pemirsa. Tentunya tema kita ini sangat bagus sekali dan tentunya ilmu juga banyak yang diberikan oleh guru-guru kita tentang pentingnya pendidikan agama dan moral di sekolah. Saya teringat sebuah dakwah dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Lebih mending mana? Punya anak pinter tapi nggak bener, atau punya anak bener tapi agak sedikit kurang pinter. Mungkin pilihannya adalah pilihan yang kedua, adalah lebih mending punya anak bener walaupun sedikit kurang pinter. Karena itulah harapan kita. Tapi lebih penting lagi, punya anak pinter dan juga benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta qulubana bil islam, ya habibi ya syafi'i ya rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man hawaita hayatana bil iman, ya man bijamalika alam tal ihsan, ya man nawarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wa